Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin lagi ya. Kemarin itu kan kita bahas perpangkatan. Nah, perpangkatan kita bahas sampai sini. Nih, kotak ini sudah keisi separuhnya. Nah, masih ada separuhnya lagi nih. Sayang kalau nggak kita isi. Jadi kita lanjutkan perpangkatan kemarin. Nah, sekarang kita cari sifat baru. Nah, setelah kita menemukan segini, kita cari yang lain. Nah, cari apa itu? Misalkan seperti ini sekarang. Saya punya A kali B. Nah, ini tak dalam kurung dipangkat ke M. Nah, ini nanti sama dengan berapa tuh kira-kira? Nah, kalau kalian perhatikan, A kali B pangkat M, ini kan pada karo seperti ini. A kali B seperti ini toh. Nah, ini juga dikali A kali B. Nah, dalam kurung lagi terus A kali B dan seterusnya. Nah, sampai A kali B-nya ini sebanyak berapa? Ini banyaknya berapa nanti? Nah, dalam kurungnya ini nanti ada banyak berapa? Banyaknya M. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini nanti si A-nya ada berapa ini? Nah, A-nya nanti ada berapa? Banyaknya ada berapa? Kalian perhatikan kalau dalam kurungnya ini nanti banyaknya itu sebanyak M, otomatis A-nya kan juga nanti banyaknya sebanyak M juga. Dan B-nya juga sebanyak, saya korenak ya biru aja. Nah, B-nya ini nanti juga sebanyak sama-sama M juga. Nah, jadi kalau kalian perhatikan kan sakjane ini podo karo A pangkat M kali B pangkat M. Nah, karena A-nya itu sebanyak M, B-nya juga sebanyak M toh. Podo karo A pangkat M kali B pangkat M. Nah, kita menemukan sifat baru atau rumus baru nek pengen keren. A kali B pangkat M podo karo A pangkat M kali B pangkat M. Nah, sekarang kita cari yang lainnya, yang lebih menantang. Alah, podo-podo gampang ini. A per B sekarang, kali ini A kali B, sekarang A per B pangkat M. Nah, kan podo karo seperti ini. A per B tak kali A per B tak kali A per B dan seterusnya kali A per B sebanyak berapa ini? Nah, sebanyak berapa? A per B-nya sebanyak ya ini, sebanyak M. Nah, kalau kalian perhatikan si A kan podo karo banyaknya nanti si A nanti berapa? M juga toh. Karena dalam kurungnya sebanyak M, otomatis A-nya juga sebanyak M. Nah, si B itu juga sebanyak M juga. Nah, jadi kan ini podo karo seperti ini. A pangkat M dibagi B pangkat M. Seperti itu. Nah, kita nemu rumus lagi. A per B pangkat M podo karo A pangkat M bagi B pangkat M, seperti itu. Nah, ini nanti gunanya buat ngitung seperti ini. Misalkan kalian disuruh ngitung 2 per 3 pangkat 3. Kan ini podo karo. Nah, misalkan 2 per 3 pangkat 3 kan podo karo seperti ini nanti ini. Podo karo seperti ini. Jadi 2-nya dipakai 3, si 3-nya juga dipakai 3. 8 per 27. Itu gunanya rumus ini yang kalian temukan ini. Nah, apakah cukup sampai sini? Ya enggak, kita cari lagi. Nah, sekarang kita cari kalau misalkan tulis ini dulu. Kalau misalkan saya punya seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Waduh, ribet ini. B ini A udah pangkat M toh. Nah, terus dalam kurung dipangkil lagi N. Gampang saja. Nah, kan berkaring ini toh. Si A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M. Duh, saya nulis M-nya kurang cantik.
dikali A pangkat M, dikali dan seterusnya, kali A pangkat M, sebanyak berapa kali ini? Sebanyak N kali. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini A-nya itu kan ada, nah A-nya ini kan ada M kali. Di sini A-nya nanti juga ada M kali, karena A pangkat M toh. Jadi kan berdua A kali A kali A kali A kali A terus banyak M. Nah ini nanti juga A-nya sebanyak M kali, ini juga A-nya sebanyak M kali. Jadi total semuanya A-nya ada berapa itu? Nah, ada M kali ini, di sini juga ada M kali, M kali, M kali sebanyak N. Sebanyak N kali. A-nya di sini sebanyak M, ini A-nya sebanyak M, dan A-nya sebanyak M juga, ini sebanyak N kali kan. Jadi podo karo A pangkat M dikali N. Nah, paham nggak ini? Contohnya seperti ini, contohnya. Misalkan saya suruh cari 2 pangkat 3 dipangkat 2. Nah, kan podo karo seperti ini toh. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan 2 pangkat 3 kan podo karo 2 kali 2 kali 2. Nah, ini juga 2 kali 2 kali 2. Totalnya ada berapa? Ada 6. 2 pangkat 6. Kan podo karo 2 ininya dikali dengan ini toh. 3 kali 2 toh. Nah, 2 pangkat 6 itu maksudnya ini. Maksudnya ini seperti itu. Gampang banget jadi. Nah, jadi kita nemu rumus lagi. A pangkat M kali A pangkat N itu adalah A pangkatnya dikalikan si M dikalikan dengan yang di luar kurung, yaitu N. Seperti itu gampangnya. Nah, sedikit lagi nih. Nah, masih ada sedikit lagi. Nah, sekarang seperti ini. Misalkan saya punya 2 pangkat 2, itu berapa? 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nah, ini kalian kan mengenal akar dari 4, ini berapa? 2 toh? Kalau 2, sekarang 3 pangkat 2 kan 9. Nah, akar pangkat 9 itu podo karo 3, seperti itu. Nah, kalian perhatikan, bentuk akar seperti ini itu bisa ditulis sebagai pangkat. Pangkat gimana maksudnya? Yaitu pangkat seperti ini. 4 dipangkat 1/2. Nah, kalau kalian perhatikan tadi kita kan belajar pangkatnya itu bilangan bulat ya. Nah, kalau bilangan pecahan misalkan 4 pangkat 1/2 ini artinya sama dengan akar pangkat 2 dari 4, seperti itu. Nah, sama dengan 2. Nah, begitu juga dengan yang ini. 9 pangkat 1/2, pangkat setengah ini podo karo akar pangkat 2 dari 9, sama dengan 3, seperti itu. Nah, sekarang kalian ingat lagi, kalau misalkan 3 pangkat 3 itu berapa? Kan podo karo 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 toh. Nah, akar pangkat 3 dari 27 kan berarti 3 toh. Nah, bentuk akarnya, bentuk akar pangkat 3 itu kan bisa ditulis seperti ini. 27 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27, yaitu 3, seperti itu. Nah, ini perhatikan. Nah, jadi maksudnya pangkatnya pecahan itu podo karo akar. Nah, di sini enggak ditulis 2 seperti ini, kan ini ditulis ya akar pangkat 3 ya. Kalau akar pangkat 2 itu enggak perlu ditulis. Kosongan begini otomatis maksudnya akar pangkat 2. Nah, jadi sekali lagi, kalau pangkatnya dalam bentuk pecahan itu artinya akar seperti ini. Nah, atau bisa saya tulis seperti ini. A pangkat 1/n itu podo karo akar pangkat
N dari A, seperti itu. Contoh lainnya misalkan jangan A, misalnya pakai huruf sekarang. Misalkan 8 pangkat sepertiga. Nah, ini podo karo akar pangkat 3 dari 8. Yaitu berapa dia? Nah, berapa kali berapa kali berapa hasilnya 8? 2. Nah, seperti itu. Contoh lainnya, misalkan piro ya? Misalkan 5, maaf, 125 pangkat sepertiga. Nah, ini podo karo akar pangkat 3 dari 125. Berapa itu? 5, seperti itu. Contoh lainnya lagi, misalkan 16 pangkat seperempat. Nah, ini podo karo akar pangkat 4 dari 16. Berapa itu yang 2? 2 kali 2 kan 4, kali 2 8, kali 2 lagi 16. Nah, jadi ini podo karo akar pangkat 4 dari 16 itu 2, seperti itu. Nah, jangan lupa sekali lagi, kalau maksudnya 16 pangkat setengah itu podo karo akar pangkat 2, nggak perlu ditulis kalau 2 dari 16. Berapa itu? 4. Nah, jadi kita nemu lagi satu rumus. Nah, A pangkat seper N itu podo karo akar pangkat N dari si A, seperti itu. Nah, di kotak ini disebut dengan sifat perpangkatan. Nah, ini nanti dipakai sampai SMA. Jadi usahakan kalian mahir di sini. Nah, kalau kalian lihat video sebelumnya sama video ini masih belum paham, kalian tonton lagi, kalian pahami. Kalau kepepet kalian sulit memahami, yang penting kalian hafal ini. Yang penting kalian hafal ini dulu wis. Nah, sama yang penting kalian hafal ini sama bisa pakai rumus ini. Nah, kalau kalian perhatikan video sebelumnya sama video ini, sajane ini nggak perlu dihafal. Nah, kalau dipahami saja kalian sudah cukup, nggak perlu dihafal. Tapi kalau kalian nggak paham, ya kalian hafal ini, sifat-sifat perpangkatan ini. Nah, tapi lebih enak itu kalau kalian paham. Jadi sekali lagi, kalau bingung kalian tonton videonya terus supaya paham. Kalau masih belum paham, ya wis dihafal dulu dan banyak latihan soal. Nah, itu saja saya rasa. Kalau saya ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.